Malam itu gelap dan mengerikan. Beratus-ratus orang berada di skoci tanpa tahu apa yang akan terjadi selanjutnya atau akan seperti apa kehidupan mereka mulai saat itu. Yang mereka tahu, kapal raksasa yang mereka tumpangi beberapa jam lalu menghilang di depan mata mereka. Mereka sendirian menantikan bantuan. Apa akan ada yang datang? Mereka tak tahu apakah kapal lain yang dekat dengan mereka telah mendengar panggilan pertolongan mereka. Mereka cuma bisa menunggu. Titanic, gunung es dan suatu malam, 14 April 1912 tepatnya. Ini adalah salah satu cerita paling terkenal dari sejarah modern yang dibicarakan semua orang sampai sekarang, lebih dari 100 tahun kemudian. Ke-16 skoci di sana cuma bisa menampung sekitar 50% penumpang, yakni 1.178 orang dari total jumlah penumpang yang ada di kapal. Dan banyak di antaranya masih setengah terisi. Di salah satu skoci, ada seorang gadis kecil berusia 2 bulan, Milvina Dean. Dia adalah penumpang termuda di kapal raksasa ini. Orang tuanya memutuskan untuk meninggalkan Inggris karena ingin membangun kehidupan yang lebih baik di Amerika Serikat. Ayahnya punya beberapa kerabat di Kansas dan dia berharap mereka bisa memulai bisnis di sana. Keluarga Dean sebenarnya tidak memilih untuk bergabung dengan kapal raksasa legendaris ini, namun karena mogok kerja penambang batu bara, mereka dipindahkan ke sana, jadi mereka naik Titanic di Southampton sebagai penumpang kelas 3. Ayah Milvina merasakan momen ketika kapal mereka menabrak gunung es di malam yang dingin dan tampak damai itu. Dia segera menyelidikinya saat melihat orang-orang dalam kondisi panik dan awak kapal memberikan peringatan tentang bahaya situasi yang ada. Dia bergegas ke kabin untuk mencari istrinya. Dia menyuruh istrinya menyiapkan semua anaknya dan segera naik ke dek. Para awak memberi perintah untuk menyiapkan skoci dan mulai memindahkan wanita dan anak-anak ke sana terlebih dahulu. Setidaknya ada kesempatan beberapa anggota keluarga untuk bisa diselamatkan. Milvina, kakaknya dan ibunya naik skoci 10. Mereka termasuk yang pertama turun dari kapal di antara 706 awak dan penumpang yang berhasil menyelamatkan diri dari kapal yang tenggelam. Kemudian, kapal bernama Carpathia mendengar permintaan tolong mereka, datang menghampiri para penumpang dan membawa mereka ke New York. Sayangnya sang ayah tetap di sana dan tidak berhasil menyelamatkan diri. Milvina dibesarkan di Ashurst, Inggris, tak jauh dari tempatnya berlayar naik kapal itu. Dia menghabiskan hidupnya bekerja sebagai sekretaris dan asisten di sejumlah bisnis kecil di Southampton. Dia tidak pernah menikah dan dia terbiasa mengatakan dirinya tidak pernah membahas kejadian Titanic itu karena dia tidak ingat apa-apa. Jadi dia tidak ingin orang-orang mengira kalau dia cuma mencari perhatian. Namun, pada tahun 1985, tim Perancis Amerika berkumpul dan menemukan bangkai kapal Titanic. Letaknya sekitar 600 km ke timur Mistaken Point, Newfoundland, di laut dengan kedalaman lebih dari 3 km. Saat itulah mereka memastikan kapal itu terbelah dua. Selama beberapa dekade, orang-orang meyakini kapal itu tenggelam dalam keadaan utuh. Mereka mengira satu-satunya kerusakan signifikan yang ada cuma kerusakan di lambung akibat kontaknya dengan gunung es. Nyatanya, kapal itu terbelah dua tepat di antara cerobong ketiga dan keempatnya. Itu terjadi sesaat sebelum kapal itu menghilang di bawah permukaan air dan semuanya. Mulai dari saat mereka menabrak gunung es yang berlangsung sekitar 2 jam 40 menit. Orang-orang tidak terlalu memperhatikan Titanic sampai tim peneliti menemukan bangkai kapal tersebut. Pada tahun terakhir hidupnya, dia melelang sejumlah harta keluarganya untuk membayar masa inapnya di panti jompo. Dari semua barang yang dia jual, terdapat sebuah koper berisi pakaian yang didapat keluarganya saat tiba di Amerika Serikat dan surat kompensasi yang didapat ibunya dari dana bantuan Titanic. Surat kompensasi itu memberikan bantuan keuangan yang diterima sejumlah penumpang selamat karena kehilangan orang terkasih mereka. Milvina hidup sampai berumur 97 tahun sebelum terkena pneumonia. Dia adalah penumpang termuda dari 705 orang yang selamat dari seluruh kejadian ini. Titanic adalah kapal terbesar di dunia. Karena begitu besar, beberapa orang mengira kapal itu seharusnya punya 4 cerobong asap. Namun, Thomas Andrews, perancang kapal itu meyakini bahwa 3 cerobong saja sudah cukup. Jadi pada dasarnya, Titanic punya 1 cerobong dekoratif. 2.200 orang berada di dalamnya saat kapal itu tenggelam, ada 908 awak, dan jumlah maksimal penumpang di kapal adalah 3.500 orang.
Seperti yang mungkin kamu lihat di film, ada beberapa kelas penumpang, perkiraan kekayaan keseluruhan dari orang-orang yang ada di kelas 1 adalah sekitar 500 juta dolar. Dan para peneliti memperkirakan barang-barang senilai 6 juta dolar turun ke dasar laut bersama kapal itu. Di kelas 1, kapal ini adalah tempat yang mewah, terdapat 4 restoran, 2 perpustakaan, 2 tempat cukur, ruang baca, dan kamar gelap fotografi. Ada juga kolam renang berpemanas, tapi cuma penumpang kelas 1 yang bisa memakainya dengan harga 1 shilling sekali pakai. Kapal ini juga punya pemandian Turki dan pemandian listrik, dan para penumpang bisa menggunakannya masing-masing dengan harga 4 shilling. Biaya untuk membangun raksasa besar ini adalah 7,5 juta dolar. Tapi itu tahun 1912. Kini biayanya akan menjadi sekitar 200 juta dolar atau sekitar 3 triliun rupiah. Tiket kelas satunya seharga 2.560 dolar pada saat itu, yang saat ini setara dengan 61.000 dolar atau 880 juta rupiah. Apa saja yang kamu dapat di kabin mahal ini? Ruang duduk, 2 kamar tidur, 2 ruang lemari pakaian, dan kamar mandi. Kamu rela membayar sebanyak ini untuk kemewahan tadi? Tim peneliti masih belum menjelajahi banyak area di dalam Titanic. Mengakses Titanic masih sangat sulit meski menggunakan kendaraan bawah air. Ada latihan sekoci yang dijadwalkan pada hari yang sama dengan tenggelamnya Titanic, tapi entah kenapa semua dibatalkan. Para awak cuma melakukan 1 latihan sekoci dan saat itu kapal masih berlabuh. Tapi meski para awak kapal sudah dilatih dengan baik dan tiap sekoci terisi penuh, kapasitasnya masih belum cukup untuk menyelamatkan semua penumpang. Titanic adalah benda bergerak terbesar di dunia saat itu. Pada tanggal 31 Mei 1911, lambungnya yang sangat besar menuruni jalur peluncuran dan berakhir di Sungai Legen di Belfast. Lebih dari 100.000 orang berada di sana untuk melihat peluncurannya yang cuma butuh waktu lebih dari 1 menit dan berlangsung tanpa hambatan. Orang-orang yang bertanggung jawab atas kapal itu segera menarik lambung ke dermaga raksasa. Ribuan pekerja menghabiskan sebagian besar tahun berikutnya untuk bekerja keras, membangun geladak, dan membuat semua interior mewah yang memberi Titanic tampilan spesialnya. Mereka juga memasang 29 boiler raksasa yang akan menggerakkan 2 mesin uap utama kapal. Semua itu demi mendapatkan gelar tidak bisa tenggelam. Kapal itu punya lebih dari 1 kecacatan fatal. Kamu mungkin pernah mendengar salah satu kekurangan desainnya, yakni sekat kedap udaranya tidak sepenuhnya tertutup rapat di bagian atas. Dengan begini, air bisa mengalir dari satu kompartemen ke kompartemen lain yang akhirnya bisa menenggelamkan kapal ini. Titanic masih punya banyak kekurangan. Kandungan belerang yang tinggi, suhu dingin, dan kecepatan tinggi sangat memengaruhi baja di lambung kapal dan besi paku kelingnya. Baja di sini hancur, sementara paku kelingnya relatif mudah terlepas. Itulah sebabnya Titanic tenggelam 24 kali lebih cepat daripada yang kita duga. Ada banyak teori tentang apa yang sebenarnya menyebabkan sang raksasa ini tenggelam. Dan seseorang mengatakan bulan purnama dari beberapa bulan sebelumnya bisa menjadi salah satu alasannya. Bulan purnama itu mungkin menciptakan pasang surut yang sangat kuat yang mengirim searmada gunung es ke selatan dan waktunya bertepatan dengan pelayaran perdana Titanic. Penelitian mengatakan ada ilusi optik yang mencegah kapal ini mendapatkan bantuan. Seorang sejarawan populer asal Inggris, Tim Maltin, berpendapat bahwa atmosfer pada malam tenggelamnya Titanic menciptakan kondisi tertentu yang membuat para awak kapal kesulitan melihat gunung es. Ilusi ini menyebabkan sesuatu yang disebut pembiasan super. Pembengkokan cahaya yang luar biasa ini menyebabkan fata morgana dan sejumlah kapal di area itu mengalaminya. Bukan cuma mencegah para awak melihat gunung es tepat pada waktunya, tapi ilusi ini juga menghentikan salah satu kapal yang mungkin menawarkan bantuan untuk mengidentifikasi panggilan minta tolong dan berkomunikasi dengan awak Titanic. Selain itu, ada yang mengatakan kapal itu melaju terlalu cepat. Sejak awal mereka menyalahkan sang nahkoda karena membawa kapal sebesar itu dengan kecepatan tinggi 22 knot melewati perairan Atlantik Utara yang dingin dan tak terduga yang penuh dengan gunung es tersembunyi.